Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita atas karunia nikmat iman Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan di malam hari ini untuk melakukan kajian telah kita mengapresiasi menjadi ibadah yang insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah untuk menguatkan pemahaman kita sebagai bekal kita menyampaikan kesadaran politik di tengah umat, insya Allah. Kita masih di bab tentang konstelasi internasional ya. Ini masih panjang ternyata ini pembahasannya. Dan kayaknya tambah lagi di satu episode. Gak apa-apa lah ya. Karena setelah saya baca-baca, semakin dibaca semakin banyak hal yang ingin saya tambahkan, tuh gak apa-apa lah. Karena memang salah satu fungsi kajian kita ini kan memberikan tambahan maklumat ya terkait dengan kitab Mafahim Syiasi, tidak hanya sekedar yang ada di dalam kitab tersebut baik dalam bahasa Arabnya ataupun juga dalam terjemahannya. Dan ada beberapa hal yang menurut saya menarik ya, yang saya juga sudah sampaikan. Terjemahan-terjemahan yang ada ini mungkin ada yang bingung gitu ya. Beberapa pertanyaan juga sudah muncul, termasuk juga nanti muncul ya di pembahasan bab ini. Ya. Baik, ini yang sudah kita bahas ya tentang apa itu konstelasi internasional. Jadi dia adalah struktur hubungan internasional yang berpengaruh, dan tentu struktur yang berpengaruh itu struktur yang dikendalikan oleh negara adidaya ya. Kita sudah bahas peta kedudukan negara di pembahasan yang kedua. Kemudian pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang realitas negara-negara adidaya ya. Bagaimana secara histori negara-negara adidaya itu muncul, saling bersaing, dan kemudian saling berebut ya satu sama lain. Nah, di pembahasan kita pada malam hari ini kita akan lebih banyak mencoba memahami secara historis ya contoh persaingan dalam memperebutkan kedudukan negara adidaya itu, gitu ya. Nah, ini kalau di dalam kitabnya itu kan sekilas aja ya, tapi ketika saya baca, saya dalami, menarik juga ini untuk kemudian mendalami tentang persaingan ini, gitu. Dan sayang kalau kemudian hanya selewat ya. Nanti kita akan coba lihat. Jadi kita akan fokus di persaingan negara ya dalam konstelasi internasional. Dan lagi-lagi seperti yang tadi sudah disampaikan, persaingan negara ini adalah persaingan yang dilakukan oleh negara-negara adidaya dan mantan adidaya gitu. Jadi setelah yang minggu lalu kita sampaikan tentang bagaimana negara-negara itu bersaing ya, sampai posisi terakhir itu di Perang Dunia Kedua ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, kedudukan negara adidaya itu mengalami perubahan lagi. Sebelum Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia ke-1 itu kan Inggris dan Perancis ya sebagai pemenang Perang Dunia Pertama. Nah, menjelang Perang Dunia Kedua muncul kekuatan baru, Jerman ya, dengan paham
fasisme Jerman. Jerman bersama Italia, kemudian juga bersama Jepang, mereka membentuk blok Aksis ya untuk memicu Perang Dunia Kedua gitu. Dan hampir menang ya, hampir dalam kitab ini dijelaskan hampir Jerman itu menjadi negara adidaya gitu. Karena memang secara kekuatan ya saat itu berhasil melakukan ekspansi secara besar-besaran di Eropa. Sampai kemudian terjadi turning point ya, titik balik setelah kemudian Amerika dan Uni Soviet terlibat dan akhirnya kemudian membentuk kutub yang agak aneh gitu ya di dalam sebuah persekutuan negara gitu. Dua pihak yang secara ideologis berseberangan, Amerika dan Barat, negara-negara kapitalis, dengan Uni Soviet yang saat itu menjadi negara komunis, mereka bisa bersekutu untuk menghancurkan kekuatan Jerman. Di dalam kitab ini tidak disebut ya, tapi dalam kajian di hubungan internasional itu menjadi sebuah fenomena yang menarik ya, untuk kemudian menelaah tentang persekutuan Amerika Serikat dan Uni Soviet ya pada saat Perang Dunia Kedua. Dan itu kemudian juga muncul nanti di kitab ini dibahas bagaimana kemudian Amerika dan Uni Soviet itu melakukan kesepahaman ya pasca Wina Summit ya, tahun 60 yang kemudian meredakan perang dingin ya. Kenapa Amerika memilih bersekutu dengan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua? Karena itu sering disebut dalam kajian HI itu sebagai perang tiga pihak ya. Komunis, fasis, dan kapitalis itu berperang tiga pihak. Makanya muncullah adagium politik ya, yang ini sudah sangat klasik dan dikenal bahwa tidak ada musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan gitu ya. Kemudian yang kedua, musuh dari musuh saya adalah teman saya gitu ya. Artinya ketika fasisme bermusuhan dengan komunis, maka dalam perspektif kapitalis musuhnya musuh adalah teman gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada kepentingan yang abadi. Dan ini menjadikan bahwa memang politik itu pragmatis ya. Ini yang kemudian menjadi dasar dalam kajian politik sekuler saat ini, bahwa yang namanya politik itu ya pragmatis gitu. Yang ada adalah kepentingan. Ideologi itu bisa dinomor sekian gitu. Demi kepentingan, maka persekutuan antar ideologi itu dimungkinkan. Dan ini kemudian banyak diadopsi akhirnya kemudian oleh level-level politik yang skalanya lebih rendah ya, level politik lokal, pemilu ya, kemudian koalisi antar partai dan seterusnya. Ya kurang lebih tidak jauh beda ya dengan apa yang terjadi di level global. Gitu ya. Ya ini sekilas ya tentang filsafat politik. Jadi pasca Perang Dunia Kedua dan akhirnya kemudian Nazi Jerman bisa dihancurkan, ya dikalahkan. Kemudian Jepang juga bisa diluluh lantakkan pasca pengumuman Hiroshima dan Nagasaki. Jepang dipaksa menandatangani perjanjian Tokyo. Jerman dipaksa menandatangani perjanjian Nuremberg. Ya. Akhirnya kemudian dipastikan pemenang perang itu adalah sekutu. Gitu. Kalau kita lihat bahwa sekutu itu kan tidak hanya Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Uni Soviet, dan juga ada Cina. Ya saat itu masih Cina nasionalis ya, pasca kehancuran kekaisaran Cina, The Last Emperor tahun 1911 itu yang berkuasa di Cina itu Cina nasionalis, belum komunis. Mereka menjadi pemenang perang. Cuman karena arena perang itu ada di Eropa ya, Jerman terutama dengan Inggris, Prancis, bahkan
tentara Amerika pun diterjunkan ke Jerman. Ya. Yang terkenal penghancuran Jerman itu kan penaklukan Normandia. Ya. Nah, jadi bagaimana pasukan Amerika itu diturunkan dari kapal-kapal laut ya, dari pantai Normandia di sebelah utara Jerman. Nah, itu yang kemudian menjadikan tentara Amerika itu bisa merangsek menghancurkan kekuatan dari Jerman ya, tentara Amerika itu sampai kemudian ya masuk ke sebelah barat ya, yang akhirnya kemudian dikuasailah Jerman bagian barat yang berikutnya menjadi Jerman Barat gitu. Sampai di sebuah kota yang menjadi kota Jerman, Berlin pun bisa diduduki. Cuman persoalannya kan penyerangan Jerman itu dari dua arah ya, dari sebelah barat Amerika bersama sekutunya, dari sebelah timur itu Uni Soviet gitu. Makanya kemudian itu yang menjadikan batas pembagian wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur ya. Dulu ketika mereka dipaksa dibagi dua ya pasca Perang Dunia Kedua untuk melemahkan kekuatan Jerman. Jadi Inggris Prancis itu dia juga pemenang perang. Cuman tadi karena arena peperangannya di Eropa dan mereka juga mengalami kehancuran sumber daya ya terutama Prancis karena memang sebelumnya Prancis itu dibombardir oleh kekuatan Nazi, maka pasca Perang Dunia Kedua itu praktis Amerika lah yang kekuatannya itu ya bisa dikatakan sebagai utuh gitu ya. Kenapa utuh? Ya karena benua Amerika itu tidak menjadi arena perang. Justru Eropa lah yang hancur. Jadi ini yang bisa kita pahami ya. Ya, mungkin kalau ada logika berpikir loh kan Inggris Prancis juga pemenang perang kok malah turun dari adidaya menjadi negara level 2 gitu ya. Ya karena tadi arena berperangnya itu di Eropa gitu. Di mana Inggris Prancis ada di sana. Kok juga tidak Uni Soviet ya. Uni Soviet juga di Eropa ya. Walaupun memang tidak secara keseluruhan. Arena perang Jerman itu sempat masuk ke wilayahnya Uni Soviet ya pada saat awal invasi. Jadi itu juga menjadi bagian yang terkena dampak peperangan gitu. Maka Amerika lah yang mengambil keuntungan ya untuk menjadi negara adidaya. Terlebih lagi, memang nanti dibahas dalam pembahasan tentang Amerika, nanti kita akan bahas secara terpisah ya tentang Amerika itu seperti apa. Ada penyiapan secara konseptual, secara merumuskan sebuah tatanan itu belum disebut sebagai the new world order ya. Nah, karena istilah itu kan belakangan munculnya pada masa dan yang diekspos oleh Presiden Bush pertama ya, yang mendeklar tentang the new world order gitu. Tapi cikal bakal penataan dunia itu sudah dilakukan oleh pemikir-pemikir Amerika. Gitu. Makanya muncul organisasi internasional hasil besutan dari Amerika. Awalnya LBB gagal, kemudian PBB ya. Termasuk juga penyepakatan tatanan ekonomi dunia. Nah, nanti kita akan bahas juga secara terpisah ya. Ketika disetujuinya Bretton Woods Treaty ya, yang melahirkan World Bank ya, Bank Dunia, melahirkan IMF gitu ya. Termasuk juga melahirkan skema penyatuan standarisasi mata uang dunia ya pasca the Great Depression pada pasca Perang Dunia ke-1 menjelang Perang Dunia ke-2 gitu. Jadi termasuk juga penataan tadi ya pola interaksi negara-negara di dunia gitu. Amerika berpikir keras bagaimana kemudian agar posisi negara adidaya itu tetap dia pertahankan ya.
tanpa harus terjadi peperangan. Yang memang peperangan itu sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, itu menjadi cara yang terbukti dalam sejarah untuk terjadinya sebuah peralihan posisi adidaya, itu umumnya dengan peperangan. Makanya kemudian disusunlah sebuah bahasa positifnya itu disebut sebagai hukum internasional. Nah, kita juga akan bahas ya, bahwa ternyata penataan pola relasi antar negara dunia yang kemudian kita sebut sebagai hukum internasional ya, kalau di dalam kitab ini diterjemahkan dengan undang-undang internasional ya. Saya sebenarnya nggak terlalu sreg ya dengan istilah itu. Itu tidak terlalu tepat gitu ya penerjemahannya, tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa kita sesuaikan ya. Jadi muncullah hukum internasional, nanti kita bahas, dan itu adalah cara Amerika tadi untuk merancang politik internasional dan konstelasi internasional, sehingga Amerika itu dengan bahasa-bahasa yang indah ya, dengan bahasa yang positif gitu, supaya tidak terjadi perang lagi, menciptakan suasana damai gitu ya. Padahal itu adalah cara Amerika menjaga hegemoni internasional. Gitu. Makanya nanti kita bisa baca struktur PBB misalkan, yang seringkali itu diagung-agungkan sebagai sebuah organisasi yang menaungi semua negara. Tapi kalau kita telaah strukturnya kok begitu gitu ya. Kok ada negara yang punya hak veto gitu ya, nggak boleh diganti-ganti gitu. Nah, ini kan harusnya menjadi pertanyaan kritis gitu ya. Katanya negara berdaulat, tapi kok di organisasi ada privilege ya, ada hak-hak khusus ya bagi negara tertentu, yang itu adalah negara pemenang perang. Tapi lagi-lagi Cina, Republik sang pemenang perang itu ditumbangkan oleh Cina komunis pada saat revolusi budaya tahun 50-an, dan Cina Republik itu, Cina nasionalis itu menjadi Taiwan yang kita kenal sekarang. Posisi sebagai anggota tetap PBB-nya kok diganti gitu. Ini kan juga jadi pertanyaan kritis ya, sebagai sebuah pragmatisme dari penataan konstelasi internasional. Jadi ini semakin membuktikan bahwa konstelasi itu diatur atau dikendalikan oleh negara adidaya. Makanya kenapa pembahasan minggu lalu itu menjadi penting ya. Kita memahami negara adidaya, dan nanti di akhir bab kitab ini bagaimana mewujudkan kekuatan dunia Islam menjadi negara adidaya gitu. Nah, ini seperti itu ya. Dan setelah Perang Dunia Kedua ini Amerika terus mendominasi ya sampai sekarang ya. Ini masih up to date karena memang secara global, walaupun memang ada perubahan sedikit ya. Dulu berdua dengan Uni Soviet, tapi setelah Uni Soviet bubar tahun 91, sekarang Amerika masih tetap menjadi negara adidaya. Jadi Amerika terus mendominasi posisi internasional. Sehingga, nah ini pentingnya, digarisbawahi, tidak mungkin ada atau terjadi peristiwa politik di dunia ini kecuali atas kehendak Amerika Serikat. Gitu. Ini wow banget gitu ya Amerika ini. Gitu ya, gitu. Ya memang begitu. Jadi setiap peristiwa politik di dunia itu kayak menuhankan Amerika, tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Amerika. Termasuk juga dalam skala-skala yang menurut kepentingan global Amerika itu memang dia harus ikut campur di dalam. Contoh dalam konteks politik lokal Indonesia, siapa yang akan menjadi kepala negara atau presiden di Indonesia ya, dengan statement ini kita bisa simpulkan itu harus atas kehendak Amerika.
Kalau Amerika berkehendak tetap Pak Jokowi 3 periode, ya itulah yang jadi, gitu ya. Kalau berkehendak Pak Anies, ya Pak Anies yang jadi. Kalau berkehendak ganti siapa, ya itulah yang jadi. Cuma masalahnya kita nggak tahu kehendak Amerika siapa. Itu analisis tersendiri ya, untuk menganalisis sebenarnya siapa sih yang dikehendaki oleh Amerika untuk politik Indonesia. Tapi kita akan diskusikan di sini. Nanti jangan nanya yang itu begitu di pertemuan sekarang ini. Tuh, nanti kita akan bahas khusus tentang Indonesia. Itu menarik juga. Kitab ini menganalisis tentang Indonesia, walaupun tidak terlalu dalam ya. Tapi menurut saya nanti kita coba telaah bagaimana kemudian pandangan kitab ini tentang positioning Indonesia di level global. Menurut saya itu juga penting dan menarik karena memang kita adalah orang Indonesia ya. Jadi yang terkait dengan kita itu harus kita paham. Baik, jadi itu posisinya Amerika. Ini skema sedikit ya. Jadi pasca World War II, di sini memang ini ada satu analisis saya menarik ya. Jadi di Perang Dunia Kedua itu kan ada case Holocaust ya. Holocaust itu pembantaian Yahudi, walaupun terlepas benar atau salah, tapi faktanya itu terjadi. Faktanya terjadi. Apakah sedramatis itu? Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan ya, sehingga melahirkan dulu ada film saya lupa judulnya itu ya. Seolah-olah itulah menjadi cara ya. Karena sebenarnya kelahiran negara Israel tahun 1948 itu kan pasca Perang Dunia Kedua. Itu tidak serta-merta karena memang Holocaust ya. Tapi Holocaust itu menjadi justifikasi kemunculan atau terjadinya migrasi besar-besaran dari Eropa ke Palestina itu menjadi sesuatu hal yang ya dianggap memang harusnya ditempatkan Yahudi itu gitu, dengan adanya Holocaust itu. Jadi penguat dari kemunculan negara Israel. Dan sebenarnya ya yang menjadi pemicu Israel itu ya dibidani oleh Inggris ya, dengan adanya janji dari Perdana Menteri Inggris saat itu untuk Balfour ya, untuk menempatkan orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Dan itu memang terrealisir pada Perang Dunia Pertama ya, di perjanjian Versailles ya. Ada 4 perjanjian Versailles yang memang intinya menghancurkan Turki Utsmani ya. Ada perjanjian Versailles, perjanjian Lausanne, perjanjian itu 4 perjanjian yang kemudian harus dibuat ya, untuk kemudian menghancur leburkan kekhilafan terakhir umat Islam itu. Dan di situ disisipkan tentang pembidanan kelahiran dari Israel. Nah, selain itu ya, tentu yang paling utama pasca Perang Dunia Kedua ini adalah munculnya hegemoni baru ya. Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dalam pemenangan perang, dan juga ada Uni Soviet, dan lahirlah Cold War ya, perang dingin. Perang dingin itu perang yang tidak perang ya. Karena makanya disebutnya cold, dingin. Karena memang tidak terjadi peperangan secara nyata antara Amerika dan Serikat. Kalaupun terjadi perang, itu yang kemudian disebut sebagai proxy war gitu ya. Nah, istilah proxy war mungkin sudah sempat dengar ya. Jadi itu adalah peperangan yang dilakukan oleh negara-negara proxy, negara-negara boneka. Jadi yang berperang itu bonekanya, dan mereka berperang karena dikendalikan oleh dalangnya gitu ya. Ada setidaknya ada 3 ya perang proxy war yang cukup besar. Yang pertama adalah perang Korea, nanti juga disinggung sedikit. Kemudian juga ada perang Vietnam, itu juga disinggung di sini.
dan juga ada perang Afghanistan, ya, yaitu proxy war antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gitu. Dan ternyata di 3 peperangan ini ada situasi yang berbeda-beda. Oke. Baik, itu. Nah, yang menarik bahwa pasca Perang Dunia Kedua, ya, Amerika itu juga melakukan proses rehabilitasi, ya, terhadap negara-negara yang menjadi terdampak peperangan. Ini yang kemudian disebut sebagai Marshall Plan. Nanti akan diurai lebih panjang. Dan ini adalah strategi baru Amerika Serikat untuk menanamkan kekuatan atau menanamkan pengaruh di negara-negara Eropa, ya, yang kalau dalam kacamata positifnya seolah-olah baik gitu ya. Mereka negaranya hancur sama Amerika dibantu gitu. Dikasih bantuan dana yang cukup besar. Tetapi ini yang melahirkan sebuah mekanisme penjajahan gaya baru oleh Amerika terhadap negara-negara maju. Karena dengan adanya bantuan dari Amerika itu, mereka dipaksa untuk menyepakati, ya, klausul-klausul tertentu yang menjadikan mereka ini di bawah pengaruh dari Amerika Serikat. Gitu. Jepang misalkan, yang logika yang menarik kan itu Jepang. Jepang ini kan musuhnya Amerika, kalah tanda tangan perjanjian Tokyo. Tapi Jepang itu kemudian dibantu oleh Amerika untuk melakukan rehabilitasi, dan Jepang menjadi negara industri baru. Kan. Tapi dengan syarat gitu ya, Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer yang bersifat ekspansif. Makanya kekuatan militer Jepang itu disebut sebagai kekuatan bela diri. Ya. Dulu saya salah paham ya waktu masih kecil. Oh, di Jepang itu cuma ada pasukan bela diri. Gitu. Jadi nggak punya tentara. Kalau mafhum kita bela diri itu kan paling karate, tentara. Padahal ini maksudnya hanya mampu mempertahankan diri saja, tidak bersifat ofensif, karena memang Jepang dulu kekuatan militernya berlebihan sehingga melahirkan potensi perang dunia, ya, seperti itu. Nah, Amerika juga bantu Jerman. Jerman Barat itu kan dibantu luar biasa oleh Amerika. Nanti juga dibahas lumayan panjang di dalam bab ini, di dalam kitab ini. Sehingga Jerman Barat ya, itu menjadi kekuatan industri baru gitu. Tapi dengan prasyarat tertentu ya, penempatan pasukan dan lain sebagainya, sehingga secara pengaruh globalnya itu menjadi di bawah kekuatan Amerika gitu ya. Jadi kalau leveling kedudukan negara itu, dia ya setidaknya menjadi negara satelit gitu. Kecuali negara itu akhirnya berhasil melepaskan diri ya dari pengaruh kuat Amerika, dia setidaknya naik levelnya menjadi negara independen. Gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan Amerika pasca Perang Dunia Kedua ya, dengan strategi bantuan-bantuan milik ekonomi yang dia lakukan. Baik, nah ketika Amerika menjadi negara adidaya, ya, tentunya para pemenang perang lain ya, Uni Soviet saat itu dan Inggris, Prancis ya, mereka tidak tinggal diam ya, mereka berusaha menyaingi Amerika, dan ya mereka berusaha untuk naik levelnya ya, untuk bisa mempengaruhi politik dunia. Terlebih ya ketiga negara itu ya, Uni Soviet, Inggris dan Prancis itu kan memang, Uni Soviet memang existingnya sekarang pada saat itulah sebagai negara yang superpower ya. Inggris dan Prancis pun masih punya kekuatan di negara-negara bekas kolonialnya gitu, seperti itu. Jadi walaupun memang secara leveling pengaruh ya, di bawah Amerika itu ya ada Uni Soviet gitu. Kemudian ada Inggris, walaupun Inggris terus melemah ya posisinya gitu. Dan Uni Soviet akhirnya kemudian bersama Amerika bisa
ya menyeimbangkan kekuatan global sehingga muncullah apa yang disebut sebagai Cold War tadi ya, perang dingin tadi gitu. Oke. Nah, jadi itulah yang kemudian terjadi persaingan antara Amerika dan Uni Soviet. Dan persaingan ini sangat kentara. Kenapa? Karena masing-masing negara punya ideologi yang berseberangan. Ya. Amerika, jadi kalau persaingan Amerika, Inggris, Prancis itu kan hanya ke persaingan kepentingan dan pengaruh gitu ya, karena ideologinya sama. Gitu. Tapi ketika harus berhadapan-hadapan dengan Uni Soviet, ya, Uni Soviet ideologinya berbeda, dia komunisme gitu. Makanya kemudian kentara persaingannya secara global gitu. Ketika masuk menanamkan pengaruh ke negara-negara lain gitu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Sehingga muncullah blok ya, pengkutuban. Ada blok barat, Amerika and Allies, ya, Amerika dan sekutu-sekutunya, dan juga ada blok timur, Uni Soviet dan sekutunya. China itu awalnya blok barat ya. Nah, tapi setelah infiltrasi komunis Cina yang cukup masif dan akhirnya mereka berhasil menggulingkan kekuatan kaum nasionalis ya tadi, Jenderal Chiang Kai-shek dan dulu sebelumnya Dr. Sun Yat-sen akhirnya kemudian harus melarikan diri ke Pulau Formosa yang menjadi Taiwan. Akhirnya Cina menjadi komunis. Yang komunisme Cina itu punya tipikal yang berbeda dengan komunisme Uni Soviet. Ya. Nanti kita akan bahas secara khusus juga tentang Cina itu seperti apa. Gitu. Makanya di dalam peta ini memang Cina itu dipisahkan ya, dibandingkan. Hampir sama juga dengan kalau di Eropa itu ada negara komunis yang memang tidak berada di bawah pengaruh Uni Soviet secara langsung gitu ya. Yaitu negara Albania itu yang agak kuning sedikit itu di sebelah situ ya, sebelah utaranya Turki, di atasnya Yunani itu negara Albania gitu. Termasuk juga Yugoslavia ya pada saat itu. Nah, itulah yang terjadi Cold War ya, perang dingin. Nah, Amerika membentuk persekutuan atau fakta militer yang disebut dengan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Itu yang warna biru tua, dengan mengambil lokus Atlantik Utara yang menyatukan Amerika dengan negara-negara sekutunya. Ini benua Atlantik sebelah utara. Ya. Nah, ini makanya dinamakan NATO. Walaupun memang faktanya perkembangan keanggotaan NATO itu mencakup juga negara-negara non-Atlantik, gitu ya. Jadi juga jadi perdebatan. Kenapa kok ada Italia itu kan tidak di Atlantik, gitu ya. Yunani, ya, Turki itu bahkan disebutnya Timur Tengah, itu juga negara NATO. Yaitu nomenklaturnya menjadi meluas. Gitu. Nah, sedangkan Uni Soviet itu membentuk Pakta Warsawa. Warsawa itu nama kota di Polandia. Ya. Itu menjadi tempat pembentukan Pakta Warsawa. Dan menjalin persekutuan dengan negara-negara yang ya dipengaruhi dengan komunisme Uni Soviet. Kalau kita lihat di peta ini, ada negara-negara di Timur Tengah gitu ya, itu di bawah pengaruh Amerika dan juga di bawah pengaruh komunis. Jadi tidak selalu negara itu menjadi negara komunis gitu ya. Nah, contoh misalkan itu yang Irak ya, Suriah gitu. Karena memang ada partai Ba'ath ya, partai sosialisme Islam gitu ya. Memang mirip-mirip
mungkin ada kedekatan ideologis dengan komunis walaupun masih tidak ateis gitu ya. Termasuk juga Yaman ya. Dulu terbagi Yaman Utara, Yaman Selatan. Yang Yaman Selatan ini, Yaman Utara ini komunis gitu, yang berkuasanya. Gitu. Termasuk juga di Afghanistan. Afghanistan itu kan ditandai merah karena itu menjadi negara sempat menjadi negara yang di bawah pengaruh komunis. Makanya terjadi perang Afghanistan ya, kaum mujahidin dulu itu yang kemudian disupport oleh Amerika Serikat gitu, untuk bisa menghalau komunisme Uni Soviet ya masuk ke kawasan tersebut. Gitu. Nah ini persekutuan atau blok-blok yang terjadi pasca perang Dunia Kedua yang kemudian disebut sebagai perang dingin. Gitu. Peta lain ya kurang lebih sama dengan yang tadi, cuman ini diwarnainya manual. Nah ini yang saya sebut tadi sebagai proxy war ya. Walaupun di sini Afghanistan nggak disebut ya. Di sini ada perang di Korea, ada Korea Utara, Korea Selatan, kemudian perang Vietnam, ya. Kemudian di sini ada Jerman Barat, Jerman Timur, dan di Kuba ya, krisis Kuba. Nah, itu juga menjadi contoh bahwa perang antara Amerika dan Uni Soviet tidak terjadi. Tapi yang berperang itu adalah negara-negara dunia ketiga yang di bawah pengaruh kedua negara itu. Siapa mereka ya tadi? Uni Soviet mempengaruhi Korea Utara, Amerika Korea Selatan. Terjadilah perang di Korea. Amerika mempengaruhi Vietnam Selatan, Vietnam Utara. Terjadilah perang di Vietnam. Gitu ya. Nah, kalau Jerman memang tidak sampai perang ya, tapi ya, beberapa insiden lah terjadi antara Jerman Barat. Nah, Kuba juga terjadi, tapi ada krisis ya yang cukup terkenal dengan sebutan krisis Teluk Babi ya, itu di Kuba gitu. Nah ya, termasuk juga tadi di di Afghanistan. Di poin-poinnya ada muncul atau muncul? Muncul gambar. Ya. Karena ada yang nggak muncul. Baik, itu. Nah, dalam situasi perang dingin, jadi tadi kan kita konteksnya bicara tentang hegemoni Amerika ya pasca Perang Dunia Kedua. Jadi ada upaya negara-negara level 2 untuk menyaingi Amerika Serikat. Ya. Ini yang kemudian disebut di dalam kitab ini. Salah satunya, ini ada beberapa contoh ya. Ini kita coba bahas, mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau enggak ya setidaknya nih satu dulu. Nah, Inggris ya. Inggris dia berusaha menyaingi Amerika Serikat ya. Ada beberapa indikasi yang kemudian disebutkan di dalam kitab ini. Menurut saya ini menarik untuk kita telah ya. Kalau kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua, ya bahkan sampai sekarang, ya, Inggris ini kan dikenal sebagai negara adidaya. Ya. Setidaknya sampai Perang Dunia Kedua, menjelang Perang Dunia Kedua. Ya. Pasca Perang Dunia Ke-1 dia masih negara adidaya. Dan Inggris itu dia menjadi negara yang punya koloni di banyak tempat. Kalau kita lihat di peta ini kan kayaknya semuanya Inggris gitu ya. Jadi salah satu cara untuk melihat secara historis dia ada pengaruh dari koloni Inggris itu dilihat benderanya. Kalau di benderanya itu ada Union Jack, namanya itu Union Jack ya, bendera silang 3 itu. Jadi gabungan dari 3 salib ya. Salib merah England, salib biru Scotland ya, dan salib putih biru Ireland, itu kan digabungkan menjadi 3 salib. Nah, itu yang disebut sebagai Union Jack ya. Penggabungan 3 kerajaan. Sebenarnya 4 dengan Wales ya, cuman Wales kan benderanya nggak pakai salib gitu. Makanya dulu ketika ada referendum Skotlandia itu tahun berapa ya, tahun 2010-an lah saya lupa.
Itu salah satu yang dikaji dalam kajian hubungan internasional itu adalah bagaimana nasib Union Jack gitu. Karena satu salibnya hilang, itu gambarnya itu jadi gimana? Gabungan dua salib pasti akan mengubah. Ternyata gagal ya, referendumnya kalah. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ternyata Inggris itu memang menjadi negara yang punya pengaruh secara global ya. Dan banyak koloni-koloni Inggris di seantero dunia. Makanya dulu saya sebut Inggris itu kan slogannya the sun never set in Great Britain ya. Matahari itu nggak pernah tenggelam di Britania Raya ya, karena memang sekeliling bumi ini ada Britania. Nah, ini slogannya Inggris ya. Walaupun beberapa negara mereka mengubah bendera yang ada Union Jack, kayak Kanada kan dulunya begini. Kanada itu ada Union Jack-nya, kemudian ada sedikit itu simbolnya. Nah, sekarang kan jadi pakai daun apa tuh? Kalau di Jawa namanya daun buat daun jati ya. Daun apa tuh di Kanada itu ya, saya lupa tuh. Kemudian terakhir tuh yang mau mengubah bendera itu Selandia Baru ya. Itu juga sudah mengubah bendera. Australia masih ya. India ya, apalagi India ya, setelah dia memerdekakan diri dari Inggris ya, dan memang Inggris lagi riuh gitu ya, akhirnya kemudian dia ganti bendera, dan juga negara-negara lain. Nah, jadi kita bisa bayangkan Inggris yang awalnya negara adidaya itu dia merosot semerosot-merosotnya gitu ya. Sampai posisi yang bahkan dibandingkan Uni Soviet ya sebagai negara kedua ya pasca Perang Dunia Kedua ini, Inggris tuh masih rendah ya posisi. Bahkan sekarang pun ya ketika justru Cina itu emerging, menaik, posisi Inggris itu masih ternyata tersalip juga oleh Cina gitu ya. Walaupun memang dalam beberapa kawasan ya, di beberapa kawasan Inggris itu dia masih punya kekuatan pengaruh gitu. Walaupun tentu Inggris tidak diam saja ya. Inggris berusaha bangkit gitu ya, berusaha menyaingi Amerika dan juga berusaha melakukan berbagai aktivitas politik untuk mempengaruhi Amerika. Dan ini yang kemudian dikutip ya di dalam dalam kitab ini, beberapa upaya Inggris untuk menyaingi Amerika. Nah, ini peta lain ya, disebut sebagai British Imperial Holding di pasca Perang Dunia menjelang Perang Dunia ke-1. Jadi kita lihat dari tahun-tahunnya, memang tahun kejayaan Inggris itu abad ke-17 sampai abad ke-19 lah ya, atau 20 gitu. Jadi memang kalau kita lihat penguasaan Inggris itu ada yang paling awal itu kan Bermuda 1600 ya. Gibraltar itu kan dia kota kecil lah ya, tapi itu strategis. Makanya Inggris itu kecerdikannya dia berhasil atau mampu menguasai wilayah-wilayah yang secara geopolitik strategis. Nah, ini kemampuan luar biasa dari Inggris. Kalau kita mau ambil petik hikmahnya dari kelakuannya Inggris gitu ya. Jadi kemampuan untuk melakukan positioning geopolitik. Nah, ini kekuatan dari Inggris gitu. Salah satu segmen yang menarik itu adalah bagaimana Inggris itu dia mau tukeran dengan Belanda, tukeran jajahan. Nah, dulu Inggris itu dia menguasai Bengkulu. Makanya mungkin bunga bangkai ditemukan di Bengkulu, namanya bunga dinamai nama gubernur jenderal Inggris, bunga Raffles. Rafflesia Arnoldi itu kan nama gubernur Inggris, Stanford Raffles gitu. Tapi bunga itu kan ditemukan di Bengkulu. Kok di Bengkulu namain Raffles ya? Karena memang Bengkulu itu dulu jajahan Inggris. Sedangkan Belanda itu yang menguasai Singapura gitu, sebelumnya gitu. Nah, cuman Inggris dengan Belanda itu barteran gitu. Ternyata ya Belanda mau gitu. Padahal Singapura itu kecil, Bengkulu itu lebih besar lah secara luasan gitu ya dibandingkan dengan Singapura gitu. Dan Singapura itu nggak punya
kekayaan alam gitu. Kalau Bengkulu ya, mungkin yang pernah ke Bengkulu, saya pernah beberapa kali ke sana. Itu ya sebagaimana Pulau Sumatera ya, kaya dengan kekayaan alam gitu ya, dan mineral dan sebagainya gitu. Tapi Inggris tidak melihat itu gitu. Inggris melihat bahwa Singapura itu secara geopolitis itu lebih strategis dibandingkan Bengkulu. Jadi kalau kita lihat peta sini ya, bagaimana dia kekeh menguasai Gibraltar. Karena Selat Jabal Torik ini yang menghubungkan antara Spanyol dan Maroko ini strategis gitu. Kemudian juga Pulau Malta ya. Kemudian juga Mesir karena punya Suez gitu. Kemudian ada Aden gitu. Termasuk juga wilayah-wilayah lain gitu. Jadi ini yang kita bisa petik ya, kemampuan geopolitik itu penting. Kalau bahasa Cina itu apa? Hongshui ya. Nah, cuman ini strategisnya secara politik ya, bukan secara ya mungkin ekonomi juga ya, ada ekonominya juga. Ini Inggris, nah ini secara historis kita Inggris. Nah, Inggris itu menamai negara-negara bekas jajahannya itu sebagai persemakmuran, Commonwealth ya, persemakmuran gitu. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang di bawah pengaruh Inggris itu ya yang warnanya merah ya, itu negara Commonwealth-nya, kemudian ada sekutu Commonwealth ya, yang memang dulu sebenarnya bekas jajahan Inggris ya, termasuk juga Commonwealth influence ya, yang berada di bawah pengaruh Inggris dan sekutu-sekutunya. Itu yang warnanya merah. Dia kan cukup banyak ya negara-negara di dunia ini yang memang di bawah pengaruh Inggris, terutama di negara dunia ketiga ya. Ya kecuali di benua Amerika. Benua Amerika, kenapa kok banyaknya Amerika ya? Karena kecuali Kanada dan beberapa negara kecil di Amerika Selatan, ya, Honduras dan lain sebagainya, yang lain itu warnanya biru karena Amerika Monroe Doctrine itu ya, bahwa benua Amerika itu tidak boleh di bawah pengaruh negara-negara non Amerika ya, kecuali ya tadi ada beberapa saja. Yang hijau itu kan Kuba ya, tapi sekarang sudah bergeser, harusnya itu jadi biru karena Kuba di bawah pengaruh. Kok Indonesia hijau? Menarik. Indonesia hijau, Kalimantannya masih merah ya, karena ini situasi pada saat perang dingin ya, zaman Orde Lama gitu, dekat dengan komunis ya, zaman Soekarno, kecuali ya Kalimantan itu memang pengaruhnya tidak sekuat di Jawa, ya, termasuk di mana Papua itu masih diperebutkannya gitu. Nah, ini situasi pada saat perang dingin ya. Jadi kalau kita lihat hanya 3 yang bermain kan, Amerika warnanya merah, warnanya biru, Inggris yang merah, dan Uni Soviet warnanya hijau. Gitu. Ada yang dia tidak turut bermain ya, negara non-aligned ya, yang memang tidak berpihak. Gitu. Ada Myanmar ya, kemudian ada Kamboja, kemudian di Somalia, Ethiopia ya. Kemudian di Eropa itu Finlandia ya, memang dia selalu berusaha negara netral. Walaupun kemarin ketika kekhawatiran terhadap Rusia itu, Finlandia apply menjadi NATO ya, menanggalkan netralitas. Termasuk Swiss ya, Eropa di tengah ini memang menjadi negara non-aligned dari dulu. Nah, bagaimana pola relasi Inggris dan Amerika ya? Jadi tadi kan kita berbicara tentang upaya Inggris untuk menyaingi Amerika. Jadi kalau kita lihat sejarah sebenarnya ya Amerika itu induknya dulu Inggris gitu. Karena dulu dia adalah Inggris itu punya koloni ya di Inggris. Di sini disebutkan
koloni pertama Inggris itu di wilayah Virginia. Gitu. Walaupun kemudian ada juga koloni negara-negara Eropa lain awalnya ya di benua Amerika. Ada Prancis di daerah Quebec, kemudian ada Spanyol ya di daerah Amerika Tengah, Amerika Selatan ya, Meksiko ke bawah itu ada Spanyol, bahkan ada Belanda ya, kayak New York itu yang kita kenal sekarang sebagai salah satu kota besar di Amerika, dulu namanya New Holland ya. Biasanya disebut New itu jadi imigran atau pendatang itu dia menamai tempat barunya itu dengan daerah asalnya gitu. Kenapa disebut New York? Nah, karena di situ orang York itu salah satu kota di Inggris. Nah, dia bikin settlement kota baru disebutlah New York gitu. New Holland gitu. New Zealand itu ada new-nya itu berarti dia settlement baru di tempat apa namanya tempat koloninya gitu. Nah, baru Amerika itu mengkonsolidasikan diri dan menyatakan merdeka dari Inggris. Nah, ini yang kemudian pasca terjadi ya awalnya sih belum terjadi perang ya. Tapi secara sepihak itu tanggal 4 Juli 1776 ini menjadi tanggal kemerdekaan Amerika. Jadi merdeka dari mana? Dari koloninya Inggris. Gitu. Kemudian Inggris merespon dengan terjadinya perang. Akhirnya kemudian ya Inggris menyepakati atau ya terpaksa ya menyepakati kemerdekaan Amerika. Akhirnya kemudian mereka menjalin relasi diplomatik ya. Dan Amerika ya beberapa kali terjadi perang ya dengan Inggris ya, walaupun apa namanya berdamai lagi gitu. Ya, karena memang Amerika saat itu mengkonsolidasikan negara dengan luas wilayah yang seabrek-abrek gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada musuh yang signifikan gitu ya. Inggris itu kan berusaha untuk mengambil alih lagi, cuman ya jauh juga gitu. Effortnya terlalu besar. Akhirnya kemudian ya terjadilah pola relasi Inggris Amerika itu mereka bersekutu ya. Sampai kemudian menjelang Perang Dunia kedua ya ditandatangani Atlantic Charter. Ini yang menjadi cikal bakal pembentukan PBB ya, Atlantic Charter ini. Jadi Amerika, Inggris, mereka bersepakat ya untuk kemudian melawan Jerman ya, dan kemudian menata dunia ini pasca perang itu seperti apa gitu. Jadi penataan PBB ya tahun 45 PBB itu sudah dicikal bakali dengan Atlantik. Nah, kemudian pada tahun 56 Inggris dan Amerika itu juga menyepakati beberapa hal ya terkait dengan pola persekutuan mereka dengan 5 negara ya, Inggris, Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand. Kita tahu Kanada, Australia, New Zealand ini kan koloninya Inggris gitu. Jadi ini bagian dari penataan keamanan dunia ya, dalam kerangka Amerika. Nah, kemudian nah ini yang belakangan ya, mungkin di kitab ini nggak ada. Jadi bagaimana kemudian ya dalam konteks kekinian pola relasi Inggris Amerika itu ya dalam konteks banyaknya masalah perdagangan ya. Jadi kalau kita lihat memang Amerika dengan Inggris itu secara porsi perdagangan ya itu punya posisi yang ya setidaknya 10 besar ya. Walaupun memang tidak dominan ya. Tidak terlalu dominan. Oke. Nah, di dalam kitab ini menarik ya, disebut bagaimana upaya Inggris itu untuk menyaingi Amerika dalam beberapa kasus. Misalkan dalam Perang Korea. Nah, jadi
memang ini perlu didalami. Saya juga kurang cukup waktu untuk mendalami tentang bahwa Inggris itu membocorkan informasi perang Amerika ke Cina, sehingga Cina lah yang terjun dalam perang Korea. Sehingga perang Korea ini kan perang yang tidak berakhir. Jadi perang yang ya berhenti begitu saja. Gitu. Kalau kita lihat polanya ya. Jadi kan diawali perang Korea itu ketika komunisme Korea Utara itu dia melakukan okupasi ke wilayahnya Korea Selatan. Nah, disinilah kemudian Amerika menerjunkan pasukannya untuk mendorong balik ya Korea Utara ke arah utara ya. Sampai kemudian disepakati DMZ ya, zona demilitarisasi. Jadi kalau yang pernah ke Korea itu Seoul ke arah utara ya, jadi nggak jauh dari Seoul. Kemudian ada zona DMZ, the military zone, yang di situ dalam jarak sekian kilometer itu wilayah yang dikosongkan, yang saling memantau antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan sebenarnya Korea Utara dan Korea Selatan itu tidak menandatangani perjanjian penghentian perang, tapi ya perang itu berhenti begitu saja, sama-sama lelah, sama-sama capek. Makanya kenapa sampai sekarang Korea Selatan itu mewajibkan wajib militer ya, wajib militer bagi penduduk Korea. Dan sekali-kali itu suka dibunyikan ya sirine kewaspadaan terhadap peperangan. Dan ini situasinya sampai sekarang. Nah, Inggris dia memanfaatkan perang Korea itu untuk melemahkan posisi Amerika, walaupun memang tidak berhasil sebenarnya, karena memang pengaruh kuat dari Amerika di Korea itu sangat signifikan, ya. Seperti itu. Dan ini satu. Dan yang kedua juga dalam kasus di Indochina. Ya, kita tahu Indochina ini kan wilayah kekuasaannya Prancis ya sebelumnya. Sampai kemudian Prancis merosot kekuasaan secara global, akhirnya dia mundur, dan kemudian di situ masuklah kekuatan komunis ya, dari arah utara. Dan Inggris dalam perang di Vietnam ya, itu memihak ke wilayah komunis gitu. Nah, sehingga dalam keputusan di PBB nanti ada slide ya terkait dengan bagaimana kekuatan negara-negara besar itu saling mengveto satu sama lain untuk mengambil keuntungan ya dalam konflik-konflik internasional. Gitu. Dan persoalan di mundurnya Prancis ya dari Indochina itu diselesaikan di konferensi Jeneva. Ini sebelum terjadi perang Vietnam ya. Konferensi Jeneva itu membahas tentang situasi pasca kemunduran Prancis ya di Indochina. Ya. Nah, ketika Prancis mundur itu, jadi Prancis menandatangani perjanjian dengan Vietnam, dan kemudian karena memang sudah terbagi dua gitu ya, maka dibagi dua lah Vietnam itu, ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan gitu. Vietnam Utara di Hanoi, Vietnam Selatan di Saigon ya. Dan Prancis meninggalkan wilayah itu. Dan di situ kemudian masuk Amerika untuk mensupport Vietnam Selatan, dan Inggris bersama negara-negara komunis ya, Cina dan Uni Soviet, walaupun Uni Soviet tidak terlalu masuk, itu memperkuat wilayah di Vietnam Utara. Dan berikutnya terjadilah perang Vietnam yang Amerika kalah ya, seperti itu. Nah, itu situasi di Vietnam ya, pasca mundurnya Prancis.
Oke, kemudian nah, peristiwa U2. Oh, ini pesawat U2 apa gitu. Jadi ini terkait dengan insiden pesawat pengintai Amerika. Sebenarnya harusnya U2 gitu ya, U2. Gitu. Cuma diarabkan dari Inggris diarabkan diterjemahin. Yang bingung kita orang Indonesia baca terjemahan dari Arab, jadi Yoto gitu ya. Jadi ini U2, ini nama pesawat. Jadi ini ada sebuah insiden di tahun 60 ya. Ini saya kutipkan beritanya. Jadi ada pesawat mata-mata Amerika yang ditembak jatuh oleh Uni Soviet di teritorialnya Uni Soviet. Dan ini menjadi peristiwa yang menghebohkan pada saat itu. Amerika ngeles gitu ya, bahwa ini bukan pesawat mata-mata, ini pesawat ya bahasanya fotografi udara ya. Jadi apa pemantau cuaca gitu. Walaupun dari sisi spesifikasi kalau kita baca ya ini memang penuh dengan kamera, radar gitu ya dan lain sebagainya. Ini bola batu zone-nya itu adalah pesawat mata-mata gitu. Dan kemudian ditembaklah oleh Uni Soviet. Nah, apa yang dilakukan oleh Inggris? Nah, tadi Amerika mengakunya kan itu adalah weathercraft ya, jadi pesawat cuaca gitu. Nah, cuman Inggris ngasih bocoran, nah itu pesawat intelijen gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan kemarahan dari pemimpin Uni Soviet saat itu ya, Nikita Khrushchev. Gitu. Ini Nikita Khrushchev itu laki-laki ya, bukan perempuan. Karena ada yang salah juga tuh Nikita Khrushchev. Nikita itu sangkanya perempuan. Padahal laki-laki dan sudah tua juga. Nah ini Nikita Khrushchev. Ini dengan siapa? Eisenhower ya saat itu presiden Amerika. Sampai akhirnya harus insiden U2 ini meminta atau mendorong terjadinya Paris Summit ya pada peristiwa berikutnya gitu. Jadi akhirnya kemudian dibuatlah pertemuan. Nah, di sini juga Inggris tidak tinggal diam ya. Di pertemuan kalau diterjemahkan itu konferensi Paris ya. Ya istilah itu nggak pas. Jadi gini, dalam hubungan internasional ya, dalam HI itu penamaan perjanjian, penamaan pertemuan itu spesifik gitu ya. Kapan disebut conference, kapan disebut summit ya, kapan disebut apa dialog apa gitu ya. Termasuk juga perjanjian kapan disebut charter, kapan disebut treaty, kapan disebut agreement itu memang ada istilah-istilah yang khusus gitu. Nah, cuman kalau sudah terjemahkan jadi pelit gitu ya. Kayak ini kan konferensi Prancis kalau diterjemahannya. Kalau aslinya itu ya summit ya. Summit itu terjemahnya ya pertemuan sebenarnya. Pertemuan tingkat tinggi. Pertemuan yang dihadiri oleh kepala negara. Kalau konferensi itu tidak selalu oleh kepala negara. Nah ini Perdana Menteri Inggris saat itu Harold Macmillan, dia berusaha ya untuk melemahkan posisi Amerika dengan dukungannya terhadap Nikita Khrushchev gitu. Karena tadi dikaitkan dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan aktivitas intelijen Amerika di apa namanya di pesawat U2 tadi. Gitu. Dan itulah yang menjadikan summit itu gagal. Ya. Tadinya kan Amerika ya karena salah Amerika itu kan dia ngirim pesawat intelijen di wilayah teritorialnya Uni Soviet dan Uni Soviet tembak jatuh. Secara hukum internasional kalau kita pakai hukum udara ya dalam perjanjian Paris itu pesawat itu kalau dalam istilah hukum internasional itu tidak ada hak lintas damai di wilayah udara gitu. Istilahnya itu innocent passage ya. Kalau dalam hukum laut itu boleh
kapal lewat wilayah perairan negara lain tanpa izin itu boleh, selama memenuhi kaidah-kaidah innocent passage, hak lintas damai. Tapi di wilayah udara itu nggak bisa, walaupun dia alasannya ini pesawat cuaca, pesawat perdamaian, itu nggak boleh. Setiap pesawat lewat itu harus dapat permit ya, dapat izin gitu. Nah ini yang kemudian gagal gitu ya oleh Eisenhower untuk dinegosiasikan dengan Nikita Khrushchev, sehingga summit ini menjadi gagal ya, pertemuan Paris tahun 60 ini gagal. Jadi beberapa catatan ya, marah lah kalau kita lihat beritanya itu, Nikita Khrushchev itu marah besar ya terhadap Amerika. Nah, cuman menariknya ini yang kemudian juga menjadikan Eisenhower itu kan gagal di dalam pemilu di Amerika ya. Kegagalan dia untuk bisa menjaga muruah Amerika di level global gitu ya. Walaupun dia tetap negara ya, dan kemudian pemenang pemilu berikutnya itu adalah Kennedy ya, John F. Kennedy, yang dia juga nanti ketemu lagi dengan Khrushchev gitu. Nah, situasi di tahun 60-an ini ya, 59, 60, 61 ini situasi yang genting pada saat itu. Ya. Bagaimana ada case Jerman Barat, Jerman Timur, ada orang-orang yang melewati tembok ya, dan itu juga ada kasus penembakan, dan juga kasus di Kuba ya, dan juga kasus testing senjata nuklir gitu. Dan ini yang kemudian mendorong terjadinya Paris Summit, walaupun tadi gagal. Ya. Dan siapa yang berperan di Paris Summit itu ya tadi keempat negara. Ya. Ada Uni Soviet, Khrushchev, ada Eisenhower, Amerika, Perdana Menteri Inggris, Macmillan, dan Perdana Menteri Presiden Prancis ya, de Gaulle. Nah itu summit ya. Ini sekilas tentang Macmillan. Jadi Macmillan ini dia memang Perdana Menteri Inggris yang cukup kuat ya pada saat itu. Dan dia yang menginginkan Inggris itu naik lagi posisinya di level global ya. Cuman kan pada saat yang sama Presiden Prancis Charles de Gaulle itu juga menjadi Presiden Prancis yang kuat ya, gitu. Sehingga persaingan Inggris dan Prancis itu untuk memperebutkan posisi terhadap Amerika itu ya nggak pas gitu ya. Maksudnya nggak pas itu dia ingin naik, ini juga ingin naik untuk berhadapan dengan Amerika. Beda halnya kalau misalkan dalam posisi Prancisnya nggak sedang ingin naik gitu ya. Nah, ini yang menjadikan memang situasi perpolitikan di tahun 60-an itu menjadi menarik. Gitu. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Inggris ya, dengan berbagai aktivitas politiknya, beberapa yang tadi disebut, untuk menaik atau mempengaruhi kedudukan negara adidaya. Gitu. Nah, cuman Amerika menyelesaikannya ini pasca pergantian presiden ya di Amerika dari Nikita Khrushchev dari Eisenhower ke Kennedy. Nah, Kennedy melakukan sebuah terobosan dengan melakukan pertemuan dengan Nikita Khrushchev di Wina. Dan dari situ kemudian terjadi kesepahaman gitu ya, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Gitu. Sehingga posisi Inggris itu tidak lagi bisa menjadi kompor gitu ya terhadap negara Uni Soviet khususnya gitu. Karena justru Amerika dan Uni Soviet mulai berkesepahaman ya untuk kemudian menghapus ya pengaruh negara-negara pesaing di antara mereka berdua. Salah satunya adalah Inggris. Gitu.
Nah, ini terobosan yang dilakukan oleh Kennedy ya, dengan Nikita Khrushchev gitu. Nah, cuman kan ini juga yang sampai sekarang menjadi salah satu misteri ya, misteri dunia, yaitu meninggalnya Kennedy pasca pertemuan ini, gitu, karena ditembak ya Kennedy. Nah, ini menjadi salah satu kajian dalam konspirasi internasional, itu adalah penembakan terhadap John F. Kennedy. Ya, karena memang ada perubahan penataan secara pasca pertemuan itu kita bisa anggap ya Amerika itu mengokohkan ya, posisinya. Dan ini adalah bentuk kemenangan Amerika. Nikita Khrushchev dia setuju untuk kemudian mengikuti keinginan dari Amerika Serikat gitu ya. Dan perang dingin itu memang mereda, tapi ya walaupun tidak berakhir ya, mereda, tidak setegang sebelum-sebelumnya pasca kemudian pertemuan di Wina tahun 61. Baik, saya pikir mungkin itu dulu ya. Udah mau habis juga. Nah, nanti tentang Uni Soviet, insya Allah kita lanjut minggu depan. Inggris saja cukup panjang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ini materinya. Bahwa pekan lalu kita membahas tentang dinamika antar negara budaya untuk mencapai posisi paling utama di dunia internasional. Nah, ini kita disajikan atau dijelaskan ketika berkaitan dengan persaingan, ya. Sudah masuk kepada persaingan antar negara, terkhusus tadi dicontohkan fokus pada malam hari ini pemaparan yang tadi disampaikan oleh Ustaz kurang lebih hampir sekitar 80 menit ya, kurang lebih sekitar 80 menit dia memaparkan peran atau upaya Inggris mengembalikan posisinya dari negara yang utama, dari negara yang kecil, dari negara yang rendah kembali kepada posisinya sebelumnya sebagai negara utama. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, berkaitan dengan diskusi malam hari ini, jika ada yang ingin bertanya, boleh juga berkaitan dengan pertanyaan yang pekan lalu yang mungkin boleh jadi ada yang belum tuntas, ataupun khusus berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan oleh Al-Ustaz ya. Mekanismenya caranya bisa nanti melalui kolom chat atau langsung raise hand untuk kami persilakan bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Monggo Bapak Ibu, kalau memang ada yang bertanya, kami persilakan. Waktunya ini waktunya ya, waktu yang bertanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Ya, monggo Bu. Ustaz. Oke, jazakumullah khair. Ini tentang pencitraan begitu ya. Seringkali Amerika itu kan di film-filmnya itu memprofiling diri itu dia itu canggih begitu ya. Apa namanya kalau di film maksudnya. Dan apa namanya bahasan di kitab itu kan ada juga yang mungkin tapi memang belum sih kita ini yang Rusia itu merasa tidak level begitu ya untuk atau Uni Soviet merasa tidak level untuk terus face to face dengan Amerika setelah detente itu kan. Nah, ini sebenarnya kalau di film-film itu digambarkan Amerika itu seolah teknologinya memang punya itu semua begitu ya, seperti di film misalkan ada rudal yang memang bisa mengunci sasaran hanya dari profiling gambar orangnya langsung bisa tepat. Itu sebenarnya itu memang itu hanya pencitraan atau memang sebenarnya Amerika itu punya semuanya itu ya teknologi yang demikian tuh ya Ustaz. Atau memang sebenarnya sebuah kebutuhan mencitrakan diri dengan
sesuatu yang sebenarnya tidak dia punyai, tapi dia harus menggambarkan dia punya itu untuk menggentarkan musuhnya itu. Apa Mak seperti itu? Oke. Mungkin itu dulu Teh. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya bisa dua-duanya ya. Pertama, kalau kita lihat tentang perkembangan teknologi ya, lazimnya memang teknologi itu riset yang diberikan porsi besar itu adalah di riset militer ya. Teknologi-teknologi yang kemudian dipakai ya berikutnya oleh masyarakat sipil biasanya itu adalah teknologi-teknologi yang sebelumnya itu dikembangkan di dunia militer gitu. Ketika aman untuk kemudian digunakan oleh sipil baru kemudian dilepas ke sipil. Jadi kalau ditanya apakah memang punya, secara faktual teknologi militer itu terus berkembang. Dan teknologi militer itu teknologi yang paling terdepan ya, tinimbang teknologi-teknologi sipil gitu. Contoh misalkan mungkin dulu pernah atau bukan dulu ya, kita sekarang pakai teknologi komunikasi via handphone ya. Komunikasi via sinyal satelit atau sinyal frekuensi itu awalnya dari militer dulu gitu. Nah kemudian nanti versi sipilnya dilepas ke sipil gitu. Militer dia mengembangkan teknologi lain yang lebih secure ya untuk komunikasi militer. Termasuk juga misalkan yang terkini itu tentang drone ya. Nah, sekarang kan sipil sudah bisa merasakan manfaat drone ya. Pemetaan pesawat kecil ringan nirawak ya untuk keperluan kalau sipil ya mungkin foto-foto ya untuk pemetaan lokasi dengan jarak tidak terlalu tinggi tidak juga terlalu rendah gitu. Itu adalah pengembangan dari teknologi senjata nirawak drone ya. Ya tentu kalau pesawat senjata drone itu lebih dari sekedar hanya untuk foto-foto gitu ya. Bahkan dia bisa membawa senjata gitu. Cerita perang di Ukraina itu adalah uji coba teknologi terbaru dalam penggunaan senjata drone gitu. Saya ada teman yang cerita banyak tentang bagaimana kemampuan, jadi bukan Ukraina ya, karena memang support dari Amerika dan negara-negara NATO untuk menguji coba drone-drone mereka di perang Ukraina Rusia gitu. Dan itu meluluh lantakan kekuatan Rusia yang diprediksi bisa mudah menang gitu ya. Sampai sekarang kan masih belum. Tapi juga tidak dalam rangka menghancurkan Uni Soviet, Rusia gitu. Dan itu juga pernah dilakukan dalam perang di Azerbaijan di Asia Tengah. Itu juga sama penggunaan teknologi drone gitu. Ya kalau tadi disebut misalkan dengan pengintaian melalui inframerah gitu ya atau pencitraan wajah dan itu kemudian di lock ya, dikunci, dikirimkan senjata ke sana ya itu sudah biasa gitu. Dan kita sipil kan sudah merasakan manfaat itu gitu. Mungkin yang sering apply pesan Gojek atau semacamnya, yaitu kan kita bisa pantau pergerakan kendaraan melalui GPS ya, yaitu yang kemudian dikembangkan di sipil gitu. Jadi saya memandang ada teknologi yang memang Amerika terdepan di dalamnya gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan
ya Indonesia gitu ya. Saya pernah berkunjung ke beberapa tempat di militer itu, kayak Arhanut, artileri pertahanan udara. Gitu. Di Bandung itu ada batalion artileri pertahanan udara. Saya tanya, ini senjata ini semacam meriam ya, meriam ke udara. Itu tahun berapa? Ternyata Indonesia masih pakai yang tahun 64 buatan Belgia dan masih pakai engkel ya, manual gitu. Saya bilang ini udah zaman modern ini Indonesia masih mengandalkan senjata semacam itu ya. Kembali baliknya ke masalah dana ya. Anggaran alutsista kita sangat rendah. Di mana Amerika itu untuk Arhanut itu sudah pakai digitalisasi yang sangat canggih gitu ya. Dan itu bukan hanya teori gitu. Amerika itu menggunakan beberapa perang ya untuk menguji coba persenjataan mereka gitu. Kayak kemarin di Ukraina itu yang sedang diuji coba itu tadi pesawat nirawak ya. Drone macam-macam. Sebelumnya di perang Teluk gitu ya. Bagaimana mereka menguji coba pesawat tempur mereka gitu ya. Pesawat tempur tercanggih di Indonesia itu kan Sukhoi buatan Rusia. Buatan Amerika yang tercanggih kita punya itu F-16. Sedangkan Amerika itu sudah F-23 ya serinya itu. Ya jauh gitu ya. Apalagi nanti kalau dibanding-bandingkan ya. Nah, makanya seringkali kita merasa Cina itu sebagai kekuatan baru yang bisa mengalahkan Amerika, tapi cara sederhananya cek aja di kekuatan militer gitu. Untuk adidaya kan polanya gitu ya. Adidaya itu pemenang perang. Berarti dia harus melewati tahapan perang. Nah, perang itu adalah uji coba teknologi tercanggihnya gitu. Artinya ketika negara menang perang, dia sudah menguji coba peralatan tercanggihnya sehingga dia bisa mengalahkan negara lain. Gitu. Nah, kita cek Cina, kapan dia perang, kapan dia terlibat mengirimkan senjata untuk diuji dalam perang. Nggak ada kan. Nah, Cina mungkin klaim punya kapal induk, punya pesawat tempur ini, itu. Tapi kapan dia uji coba itu? Gitu. Nah, kan nggak pernah itu ada perang yang melibatkan Cina gitu ya, secara langsung menguji coba alutsistanya gitu. Artinya harus diuji dulu gitu. Sama dulu ketika terjadi Perang Dunia Kedua itu kan, bagaimana riset terkait dengan alat perang itu ya day to day ya, tiap hari gitu. Mulai dari pesawatnya, mulai dari artileri di daratnya gitu ya, tanknya, bahkan jenis bomnya gitu, sehingga mereka harus ngetes. Amerika juga ngetes kan, bom atom itu ya diuji cobakan, digunakan gitu, dan ya itu yang membuat dia punya kekuatan lebih gitu. Nah jadi itu satu hal ya. Jadi Amerika punya teknologi, cuman apakah sewah yang nyata ya, yang nyata aja sudah wah gitu. Apalagi Amerika coba mencitrakan juga gitu, mencitrakan supaya ya tadi dalam film-film macam-macam itu kan ada juga istilahnya itu semi fiksinya gitu ya. Jadi kekuatan peralatan tempur yang hiperbolik ya, yang melebihi dari senyatanya gitu. Ya tentu itu bisa dalam rangka untuk tadi menggentarkan musuh, itu bisa disebut begitu gitu. Nah, cuman kalau saya melihatnya menyamai yang nyata aja udah berat gitu. Apalagi berusaha untuk menyamai di level pencitraan. Contoh misalkan pencitraan itu di film-film masa depan ya, bagaimana misalkan cerita Star Trek gitu ya, teknologi untuk memindahkan manusia dengan perpindahan energi gitu, peperangan dengan laser ya. Laser itu kan sampai sekarang belum bisa digunakan ke perang nyatanya ya. Tembak-tembak pakai laser itu masih belum gitu. Laser itu harus sebagai penuntun arah gitu. Belum kemudian ada laser yang bisa
membunuh orang gitu, itu belum sampai ke level itu, tapi di film itu kan sudah dicitrakan laser, pedang laser gitu bisa sut-sut menghancurkan. Faktanya nggak ada. Itu butuh butuh semacam energi yang besar gitu, yang sekarang teknologinya belum sampai ke sana gitu, tapi di film sudah ditunjukkan. Ada loh pedang-pedang laser atau senjata-senjata laser kayak di film film Golden Eye, James Bond. Walaupun James Bond itu kan Inggris sebenarnya, cuman dia itu filmnya Amerika, ingin menunjukkan bagaimana senjata itu ditembakkan dari satelit gitu ya, menghancurkan kota ditembak. Itu faktanya belum bisa gitu ya. Tapi itu salah satu bentuk pencitraan kekuatan teknologi. Ya mungkin itu ya pandangan saya. Walau ya, masih bergabung. Ya, masih bergabung ya. Alhamdulillah cukup jelas Ibu ya. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Jadi saya bertanya nih, Pak. Kalau ini kalau memang tidak ada bisa jadi menjadi pertanyaan terakhir penutup, tapi tidak masalah kalau memang waktu kita masih ada. Nanti pertanyaan Bapak Ibu masukkan, sampaikan nanti kalau memang berkesempatan nanti beliau. Berkaitan dengan sama-sama pelaku atau sama-sama pengemban ideologi kapitalis Amerika dengan Inggris misalnya, bahwa kita fokus malam ini membahas upaya Inggris mencapai posisinya sebelumnya yang hari ini atau yang sebelumnya itu diambil oleh Amerika gitu. Berarti ada upaya, tadi kan ini istilahnya yang disampaikan itu upaya Inggris untuk mengambil posisi dia sebelumnya. Nah, bahwa kemudian sesama pelaku atau negara pengemban kapitalis ini ada persaingan, itu fakta gitu. Nah, sehingga apa yang kemudian persaingan ini seakan-akan tidak mampu dikejar oleh Inggris hingga hari ini. Nah, kira-kira persaingan ini apakah karena mungkin boleh jadi Amerika yang begitu besar, seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa pertempuran yang terjadi itu tidak terjadi di Eropa, tapi terjadi di Eropa ya. Apa yang kemudian Inggris ini tidak mampu mengejarnya? Padahal sama-sama pengemban ideologi kapitalisme itu sendiri. Apakah satu tidak konsisten, yang satu konsisten misalnya? Apakah sampai sejauh itu? Atau ada faktor lain sehingga sampai hari ini memang bukan hanya Inggris, kita lihat mungkin juga Rusia hari ini juga melakukan itu, tapi juga tidak mampu mengejar itu. Nah, kira-kira apa nih Kak yang menjadi problemnya sehingga seakan-akan memang hari ini seperti saya bilang atau yang seperti kita dengar tadi, apapun yang terjadi di dunia ini harus izinnya Amerika, gitu kira-kira. Ya, Inggris sudah dalam situasi yang kita saksikan ya. Dia sudah melemah lah posisi dalam kancah internasional. Nanti kita akan bahas ya tentang karakter dari masing-masing negara ya. Inggris itu kayak gimana, Amerika itu kayak gimana gitu. Tapi catatan saya adalah ada dua setidaknya ya. Kenapa Inggris itu posisinya sekarang ya. Jadi yang pertama adalah tentang konservatisme Inggris ya. Jadi Inggris itu strategi politik globalnya itu konservatif ya. Nah, memang plus minus ya konservatif itu. Apa sih konservatif? Konservatif itu ya
tidak lugas gitu. Terpaku dengan pakem-pakem yang dalam perspektif Inggris. Ini nanti bicara tentang karakter Inggris ya. Dalam perspektif Inggris itu menjadi hal yang tabu gitu ya, untuk kemudian dilakukan gitu. Sehingga dia lebih hati-hati gitu ya, lebih menghitung resiko gitu, dan seterusnya gitu. Itu dari sisi karakter. Amerika sebaliknya, Amerika itu lugas ya. Dia nothing tulus gitu ya. Apalagi kalau posisinya sudah adidaya ya, dia ringan saja, tebal muka gitu ya, nggak peduli dikatai oleh orang atau oleh negara lain sebagai tanpa adab ya, suka-suka aku kan gitu, cowboy gitu istilahnya. Makanya kalau simbolistiknya ya, kalau kita lihat Inggris itu kan perlente, kemudian rapi gitu ya. Itu ciri-ciri konservatisme gitu. Itu karakter gitu. Nah, berbanding terbalik dengan Amerika kan, cowboy itu baju sesuka dia gitu ya. Pakai jeans, pakai topi yang tidak formal gitu. Nah, sehingga menunjukkan ya power gitu ya. Kan gini, kewibawaan itu kalau Inggris ditunjukkan dengan apa? Dengan artificial ya, dengan sesuatu yang kosmetik di permukaan gitu. Bahwa berwibawa itu yang pakaiannya perlente itu berwibawa. Gitu. Kalau Amerika menunjukkan saya berwibawa itu karena memang saya bisa ngapa-ngapain, walaupun saya pakai celana pendek, karena saya berkuasa ya Anda harus menghormati saya, Anda harus nurut saya gitu. Kurang lebih begitulah dari sisi karakter. Nanti kita akan dalami tentang karakter itu. Jadi tidak ada hubungannya secara langsung dengan bahwa keduanya ini adalah kapitalisme ya, karena kapitalisme itu kan dalam konteks prinsip ya, tapi dalam konteks yang sifatnya ya kalau kita bicara di sini kan bicara tentang khitah ya, bicara tentang uslub ya, itu yang kemudian muncul karena fikrah dan torikohnya sama sebenarnya gitu. Inggris dan Amerika sama-sama rusak dan merusaknya gitu, cuman merusaknya itu apakah dia merusak tapi nggak mau dianggap merusak kayak Inggris gitu ya, terus dianggap baik padahal itu merusak tapi dia ingin dianggap, atau gaya Amerika, dia merusak suka-suka dia gitu, walaupun disebut merusak dia cuek aja gitu, seperti itu. Nah itu yang kemudian dari sisi karakter. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri itu dilihat dari kapabilitas negara ya, secara sumber daya alam gitu ya, kemudian dari sisi jumlah manusia gitu. Jumlah manusia itu nanti korelasinya ke ketersediaan pemikir gitu. Nah, itu nanti dibahas juga di dalam bab berikutnya ya. Amerika itu, walaupun Amerika itu saya kemudian sekantor ya dengan orang yang tinggal di Amerika belasan tahun ya. Dia sering cerita bagaimana kemudian tipikal orang-orang Amerika gitu ya. Jadi di Amerika itu ya banyak juga yang bodohnya, cuman karena jumlah penduduknya banyak gitu ya, yang pinternya juga masih tersedia gitu. Karena memang sumber dayanya banyak. Jumlah penduduknya kan 400 juta ya Amerika itu. Indonesia sih banyak juga ya, 270, cuman ya, tapi prosentasenya itu loh jauh gitu dengan, karena memang sudah tersedia orang-orang yang serius berpikir tentang negara itu di Amerika itu tersedia gitu, tersedia cukup gitu, sehingga konseptor gitu ya, kemudian orang-orang yang berpikir strategis dan memang dia di-hire ya, dibayar untuk berpikir strategis itu tersedia di Amerika ya. Lembaga-lembaga riset think tank yang memang itu didanai, dan pendanaan ini kan jangka panjang ya, walaupun memang swasta. Kayak Rand Corporation itu kan swasta, Pew Research itu kan swasta ya.
tapi mereka itu punya funding yang kuat. Funding yang kuat itu disupport oleh perusahaan-perusahaan yang memang punya kepentingan politik gitu. Sehingga orang-orang yang bekerja sebagai pemikir itu dia punya keleluasan untuk mikir gitu. Beda dengan bukan kita ya, saya misalkan ya Pak Bulit berkelindan dengan banyak urusan gitu. Coba kalau saya serius ngurusin bagaimana mewujudkan adidaya Islam gitu ya, nggak usah mikirin yang lain ya, mungkin bisa lebih celeng gitu ya, mungkin gitu ya. Karena serius mikirin itu, makan sudah ada yang ngasih, anak istri sudah ada yang dijamin gitu ya, nggak usah mikir apa, pokoknya mikir serius itu gitu. Nah cuman kan kita nggak punya supportingnya gitu, belum lah gitu. Sama seperti dulu ketika masa kekhilafahan Islam kan bagaimana kemudian peradaban Islam itu luar biasa tingginya karena memang disupport gitu, dan Amerika itu dalam posisi itu gitu. Sehingga dia memang bisa mempertahankan posisi adidayanya. Bagaimana ya, contoh ya sekilas lah ini bocoran ya sebelum kita bahas nanti Amerika. Contoh misalkan tentang mekanisme pemilihan kepemimpinan ya. Dianggap bahwa proses politik Amerika itu yang terbaik. Gitu. Dia bilang demokrasi, tapi demokrasi itu tidak seperti dalam pikiran orang one man one vote gitu. Sehingga Amerika itu dia bisa atur gitu ya. Kapan milih senat, kapan milih anggota parlemen. Kenapa 4 tahun? Kemudian bagaimana mengkerucutkan, menyeimbangkan antara jumlah komposisi penduduk dengan jumlah suara. Itu kan mereka pikirin gitu. Sehingga dianggap itulah mekanisme pemilihan presiden yang ideal. Itulah mekanisme pergantian kontrol terhadap pemerintahan yang ideal dalam hasil pikiran mereka. Gitu. Dipikirin itu sama Amerika gitu. Orang-orang Amerika ada yang mikirin itu. Gitu. Kalau Muslim kan tinggal istihad aja kan, ada dalilnya tinggal istihad, carilah istihad yang terbaik gitu kan. Lebih mudah lagi sebenarnya kalau dalam Islam. Cuman kan masalahnya keyakinan terhadap keterikatan hukum syariatnya dulu harus dibangun kan gitu. Kalau Amerika kan mereka nggak mikir itu, ini mikir maslahat terbaik buat mereka gitu. Dan itulah yang muncul ya. Walaupun ya namanya buah pikiran manusia pasti ada rusak ya, bukan pasti ya. Ya namanya manusia kan lemah ya. Ada titik lemahnya, politik, ekonomi dan seterusnya gitu. Nah, Inggris itu tadi ya memang punya keterbatasan jumlah manusia ya. Apalagi sumber daya alam. Inggris itu kalau bisa diibaratkan itu negara tua ya, negara tua. Mereka itu sudah melewati fase negara industri gitu. Mereka ingin hidup di tempat yang nyaman, tidak polusi gitu ya. Sehingga mereka punya keterbatasan untuk menguras sumber daya alam mereka gitu. Kalau yang pernah ke Inggris itu ini secara lingkungan ya, itu adem enak gitu. Betah gitu. Ini lingkungan ya. Walaupun kalau masuk ke tatanan sosial gerah juga gitu. Karena memang di sana segala jenis masuk ya. LGBT macam-macam parah lah gitu ya. Tapi dari sisi lingkungan view-nya itu enak gitu. Apalagi ke daerah atas ya, ke daerah Scotland gitu. Nah, makanya kalau yang suka nonton film Harry Potter ya, itu kan sebenarnya Inggris dulu, dan itu masih ada Inggris yang kayak Harry Potter gitu ya, kastil, jalanan berbatu, ya, enak lah gitu ya. Mudah-mudahan ada usia ke sana ya kalau yang belum, tapi ngapain juga ya. Tapi untuk bisa membayangkan ya situasi. Nah dengan situasi sebagai old fashion country ya, negara yang sepuh ya, negara yang tua gitu. Maka orang-orang Inggris itu juga mungkin hanya sedikit yang punya keinginan ikut ngatur dunia gitu ya, seperti itu gitu. Makanya lembaga-lembaga riset di Inggris itu
riset-riset yang berkembang di Inggris itu lebih ke riset-riset yang sifatnya humanitarian ya, humaniora gitu, tentang gimana menciptakan keharmonisan antar komunitas gitu. Jadi isu-isu yang sifatnya humaniora itu berkembang di Inggris. Gitu. Contoh yang menarik misalkan di Edinburgh ya dan di Glasgow itu berkembang studi religious study ya, di kampus-kampusnya itu. Jadi mereka pelajari agama, pelajari Islam, pelajari gitu, gimana supaya agama ini hidup harmoni. Gitu. Mereka nggak berpikir ala Amerika yang menguasai dunia dengan kekuatan. Gitu. Ada mungkin yang berpikir itu, tapi sangat sedikit. Gitu. Termasuk juga misalkan kekuatan militer Inggris itu sudah relatif stuck ya, perkembangan teknologi militer di Inggris itu. Jadi riset teknologi militer Inggris itu tidak secepat dan tidak seprogresif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Gitu. Coba apa pesawat tempur buatan Inggris yang nggak seterkenal punya Amerika, punya Rusia. Perancis saja masih punya. Tapi Inggris dulu kan terkenal pesawat apa dulu yang pernah Indonesia pakai, lupa saya namanya tuh. Tapi setelah itu generasi berikutnya nggak ada berkembang. Angkatan Laut Inggris dulu angkatan laut yang terkuat ya, makanya tadi dia Britain rules waves ya. Inggris itu menguasai gelombang gitu. Tapi kapal induk Inggris kan cuma beberapa, nggak sebanyak punya Amerika ya. Gitu. Hanya mereka sudah ingin menikmati hidup, gitu. Nggak mau masyarakatnya ya, generasi berikutnya nggak mau ngurusi pusing-pusing urusan dunia. Gitu. Kurang lebih itu mungkin Bang Nazar ya. Nanti kita coba dalami masing-masing negara ya, Inggris itu kayak gimana, Amerika itu, supaya kita bisa ambil pelajarannya gitu. Karena kan menyiapkan negara adidaya Islam ini, ya kita harus menyiapkan juga pelajaran dari adidaya yang lama gitu. Apa hal-hal yang mungkin kita bisa petik ya pelajarannya gitu. Walaupun sebenarnya dari peradaban Islam yang panjang itu ya, sejak zaman kekhilafahan itu, tentu cukup dengan itu pun kita punya fondasi gitu. Tapi dengan konteks kekinian ya, karena kan teknologi sudah bergeser gitu ya, situasi sosial sudah bergeser gitu. Nah ini yang mungkin kita bisa coba ambil pelajarannya ya, dari negara-negara adidaya yang eksis saat ini. Gitu. Walau alam. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 9:52. Alhamdulillahnya hampir 2 jam ini, Ustaz. Sebenarnya masih ada nih, Ustaz, kalau memang kita bicara tentang adidaya ya. Jadi boleh jadi nanti ini tanggapannya minggu depan saja, Ustaz. Yang saya kutip tadi adalah pernyataan tentang adidaya Amerika, dan kita juga menyambungkan dengan adidaya khilafah menjelang keruntuhannya, dan ini juga kita anggap keruntuhan Amerika ya, ada kesamaan mungkin secara fakta, sama-sama maju dari segi militer ya. Nah, ketika khilafah runtuh itu kan memang menjelang invasi Islam itu cukup luas ya. Nah, cuma memang ada pergeseran kita bilang tadi, bagaimana mereka mengamalkan Islam, dan mungkin juga Amerika hari ini melakukan pergeseran yang mungkin dari sisi ideologi mereka. Nah, cuman apakah itu bisa dikatakan pergeseran dan itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa Amerika juga runtuh? Nah, ini mungkin nanti bisa di segmen selanjutnya saja. Bahwa cuman ini ada, saya anggap mungkin pola yang mungkin bisa jadi sama, boleh jadi tidak ada hubungannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kajian